Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Edisi hari ini tanggal 16 Februari, hari Selasa. Oke, seperti biasanya hari ini agenda kami ada indikasi IHSG dan juga nanti ada stocks to watch. Langsung saja kita mulai. Untuk indikasi IHSG, hari ini kami memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak sideways atau di range harga terbatas dengan level support di 4.712 dan resisten di 4.776. Adapun untuk market drivernya, kita lihat kemarin Wall Street ini ditutup untuk hari libur ya, hari libur nasional untuk President's Day. Dan pagi tadi bursa Asia juga dibuka sedikit mix ya dengan Nikkei ini sedikit terkontraksi setelah naik sekitar 7% pada kemarin hari ya. Di sini juga pasar masih melihat adanya tekanan dari pasar regional terutama dari China sendiri setelah mereka mengumumkan data yang cukup tidak memuaskan dan juga pasar juga masih terus memantau apa yang akan terjadi pada crude oil. Dan pagi tadi juga di pasar Asia crude oil ini naik sebesar hampir 5% pada pembukaannya dan dibuka di level 30.89 US dollar per barelnya. Ini setelah juga kemarin naik cukup tinggi, ini akibat adanya sedikit sentimen dari pasar yang mendapatkan sinyal baik dari OPEC yang kemungkinan akan melakukan action untuk menurunkan supply. Oke, untuk stocks to watch-nya di sini ada 4 ya. Yang pertama ada Ralphs atau Ramayana. Di sini mereka memperkirakan bahwa SSSG atau Same Store Sales Growth ini hanya akan tumbuh sekitar 5,5% pada kuartal pertama pada tahun ini dan dikarenakan oleh penjualan pada bulan Februari ini diperkirakan akan turun. Yang kedua ada Garuda Indonesia. Di sini mereka membukukan net income sebesar 77,97 juta US dollar atau sekitar 78 US dollar pada tahun 2015 lalu ya. Dan ini naik dari net loss yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 369 juta US dollar untuk ruginya. Dan yang ketiga ada Telkom atau Telekomunikasi Indonesia. Ini datang dari subsidiarinya yaitu Telkomsel. Di sini mereka menargetkan penjualan atau sales atau revenue ini untuk naik sebesar 10,5% pada tahun ini menjadi 84 triliun rupiah. Ya, ini ditopang oleh service dari 4G LTE mereka. Dan yang keempat, yang terakhir ada Astra International atau ASI. Di sini mereka mengklaim telah menjual sebesar 39.629 unit mobil ya atau setara dengan 47% total market share ya. Jadi pangsa pasar yang dimiliki Astra ini sebesar 47%. Ini sedikit naik pada bulan Januari tahun lalu yaitu sekitar 46%. Jadi ada pangsa pasarnya ada kenaikan sebesar 1% untuk Astra. Namun dari sisi industri pada bulan Januari penjualan mobil ini turun 10% secara year on year ya. Pada Januari tahun ini keseluruhan penjualan mobil ini sebesar 84.885 unit ya, dan pada Januari tahun lalu ini sebesar lebih tinggi yaitu 94.194 unit. Oke, kita langsung masuk saja untuk sesi tanya jawabnya. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan. Dan pertanyaan juga bisa disampaikan melalui akun Twitter kami yaitu di @pmmcresearch dan juga di email kami yaitu di research@philip.co.id.
sekedar informasi ya bagi Bapak atau Ibu yang ketinggalan untuk mengikuti sesi PMMC pada pagi ini, kami akan mengupload sesi ini di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mereview kembali sesi pada pagi ini di YouTube kami, yaitu di Research Desk Philips Securities Indonesia yang ada di sini. Oke, pertanyaan pertama dulu dari Bapak Ipong ya. Selamat pagi. Bagaimana arah saham untuk Unilever atau UNPR dan juga Gudang Garam dalam jangka pendek untuk resisten dan untuk level resisten dan support terdekat di level berapa? Untuk yang pertama Unilever dulu ya. Dalam jangka pendek, kalau kita lihat trennya, ini sebenarnya trennya masih cukup bullish. Untuk jangka pendek, level supportnya yaitu di level 40.500 ya, dan untuk saya ulang ya untuk pertanyaan pertama dari Bapak Epong untuk Unilever, bagaimana level support dan resistannya dalam jangka pendek untuk Unilever. Untuk supportnya ini di level 40.500 dan juga untuk resistannya di sekitar 42.000 ya. Dalam jangka pendek ini kami melihat memang ada tren yang cukup bullish, namun kalau nantinya pasar cukup mendukung pada hari ini, jadi kemungkinan besar Unilever bisa mencoba atau naik menguji level resistannya yaitu di level 42.000. Namun kalau nantinya tidak berhasil, kemungkinan akan terkonsolidasi di level 40.500 atau 40.600. Jadi di sana mungkin kita bisa melakukan sedikit spekulasi buy. Dan perlu diingat di sini stokastik sudah
masuk di level atau di zona oversold. Oh sorry, di zona overbought. Dan untuk gudang garam, oke, untuk gudang garam ya, untuk jangka pendek, level resisten ini kalau kita lihat dari pola pergerakan sahamnya ya, MA20 ini merupakan level support yang cukup bagus. Ya di sini kalau kita lihat dari historinya uh, ada penguatan sedikit dan lalu konsolidasi ke MA20 namun naik kembali dan kemudian terjadi lagi ya berulang-ulang kali. Jadi MA20 ini support yang cukup bagus untuk jangka pendek ini. Dan untuk level resistennya sendiri ya kalau kita lihat sebenarnya harga sekarang ini sudah berada di level resisten yaitu di 61.575. Namun ada peluang ya untuk mencoba atau menguji level high-nya yang terakhir yaitu di level 60 kurang lebih 64.000 ya di level high yang di sini. Ya, jadi dalam jangka pendek kalau memang nantinya uh, pasar dan juga dari penguatan harga saham gudang garam sendiri masih cukup intact, kami melihat ada sedikit peluang harga akan naik ke level dan menguji level 64.000 ini, begitu Pak. Ini ada suara sih. Ada suara. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Pirdi yang menanyakan untuk LSIP apakah bisa masuk. Oke, untuk LSIP sendiri kemarin memang kelihatan naik ya, cukup bagus, cukup signifikan kenaikan kemarin. Ini dikarenakan memang dari pemerintah sendiri mereka memberikan sinyal bahwa biodiesel, pencampuran biodiesel sebesar 20% atau B20 kemungkinan akan dilanjutkan programnya pada tahun ini. Namun kepastiannya bagaimana teknisnya dan juga bagaimana cara pelaksananya masih belum disampaikan detailnya. Jadi kami masih belum bisa berasumsi atau belum bisa berspekulasi bahwa program tersebut akan jalan dan akan menyerap CPO yang cukup banyak. Dan berita tersebut juga yang mendorong ya sektor agrikultur kemarin naik cukup signifikan dan terutama untuk LSIP dan juga
kawan-kawan lainnya seperti Ali dan juga SSMS. Namun untuk jangka pendek ini ya, kita lihat ada level resisten di kurang lebih 1580. Dan untuk supportnya sendiri, ya ini di level 1400 dan support paling terdekat yaitu di level 1500 atau di level yang pada pembukaan kemarin. Dan ditanya apakah bisa masuk, kami melihat mungkin bisa dicoba untuk spekulasi ya di level 1500 dan untuk level take profitnya mungkin bisa di level 1570 ya. Mengingat berita dari CPO ini masih baru ya, masih bisa dijadikan sebagai sentimen yang bisa mendorong sektor agrikultur. Namun kembali diingatkan bahwa ini sifatnya hanya spekulatif, jadi jangan terlalu agresif untuk LSIP sendiri. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bastian mengenai saham MPPA, target buy dan sell di mana. Baik untuk target buy sendiri, ini bisa dilakukan di level 1840 sampai 1850 atau di level yang sekarang. Dengan target harga yang pertama berada di level Rp2.000. Ini merupakan level exponential moving average 100-nya. Apabila level ini mampu dilewati, maka berpulang untuk menuju ke level 2400-an. Untuk sementara level pertama dari MPPA adalah level Rp2.000. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak David Gunawan mengenai penguatan RALS apakah juga berdampak kepada MPPA. Mungkin yang dimaksud dengan Pak David Gunawan adalah penguatan di sektor retail. Untuk penguatan di sektor retail memang ini berbeda antara RALS dan MPPA, di mana RALS ini merupakan retail yang menyasar konsumen menengah ke bawah, dan sedangkan MPPA ini sendiri menyasar ke konsumen menengah ke atas. Jadi untuk kedua retail ini memang sama-sama di sektor retail, namun berbeda jenis customer-nya. Untuk RAL sendiri nampaknya ini masih dalam periode yang cukup sideways, di mana saat ini resistennya di 640 dan support di 600. Ini nampaknya level RALS ini cukup ranging sejak awal Februari yang lalu. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rosinta Setia. Dia menanyakan, ya selamat pagi, berapa untuk target dari Telkom untuk jual dan berapa untuk beli? Oke, kita lihat di sini untuk Telkom sendiri saat ini tren masih terjadi bullish dan ada support yang cukup kuat ini di sekitar level EMA atau Exponential Moving Average 20. Jadi ketika harga sudah uh, me- ketika harga sudah masuk level level EMA 20, menginjak level EMA 20, kemudian ini berkali-kali terjadi rebound. Jadi kami lihat di sini supportnya sendiri cukup kuat di sekitar level EMA 20, which is ini saat ini berada di sekitar level 3.280 dan kami bisa sarankan untuk beli jika buy on weakness bisa di sekitar level EMA 20 tersebut. Dan untuk level target price atau untuk jual, ini bisa di sekitar level 3.400, bisa jual parsial di level tersebut, dan kemudian target price berikutnya ini bisa dijual di level 3.500 untuk jangka pendek. Demikian, Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk teknikal mengenai saham Akra dan Waskita untuk trading jangka pendek dan jangka menengah dan di harga berapa bisa masuk. Pertanyaan juga datang dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan untuk saham Waskita Karya. Kita jawab ya, saya akan jawab pertama untuk Akra dulu, Pak. Untuk Akra ini setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, saat ini Akra ini harganya mulai mengalami penurunan. Kalau kita lihat saat ini setelah mengalami periode bullish, saat ini Akra memasuki periode masa sideways. Untuk Akra, saran kami jika ingin masuk ini bisa masuk di sekitar level 7.550 sampai level 7.600 untuk Akra ini atau di level sekitar EMA 20-nya. Jadi untuk Akra sendiri saran kami buy on weakness. Mungkin sebagai informasi saja untuk Akra ini berdasarkan konsensus dari Bloomberg ini para analis ini mengekspektasi untuk target price untuk Akra itu di level 7.100. Jadi saran kami juga tidak terlalu agresif untuk Akra mengingat harganya sudah cukup tinggi. Yang kedua itu dari saham Waskita Karya. Waskita ini saat ini sudah memasuki masa bullish. Untuk Waskita ini saran kami juga Bapak Ibu mungkin jika belumnya ini bisa melakukan pembelian di level sekitar 8.000 maksud kami 1.875 sampai level 1.900 untuk Waskita Karya. Dan jika Bapak Ibu sudah punya, ini saran kami bisa dijual di atas level 2.000. Untuk Waskita Karya, kami memang belum melakukan inisiasi, tapi berdasarkan konsensus untuk analis, harga Waskita untuk target price 12 bulan ke depan adalah level 2.250. Demikian. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Firdi yang menanyakan untuk saham Jasa Marga. Kami mohon maaf Pak, karena Jasa Marga ini sudah dibahas sebelumnya di forum di Philip Smart Trader Forum di hari kemarin, di sore kemarin, maka kami tidak akan membahas kembali untuk Jasa Marga. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi dan Ibu Alivi yang menanyakan untuk saham Elsa. Pertama, jika harga minyak naik, apakah hal ini dapat memperbaiki kinerja Elsa? Ya, secara otomatis maka jika harga minyak naik, secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari perseroan. Seperti kita ketahui di mana Elsa ini bergerak pada jasa pengeboran minyak. Jadi jika harga minyak, maka aktivitas pengeboran minyak ini bisa meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan dari Elsa sendiri. Namun saat ini seperti kita ketahui harga minyak masih cukup rendah, maka kemungkinan besar untuk tahun ini pendapatan Elsa ini tidak akan jauh berbeda dari tahun kemarin, masih stagnan. Secara teknikal sendiri untuk jangka pendek untuk Elsa ini sudah ada potensi untuk bullish, jadi saran kami ini bisa buy on weakness untuk Elsa di range harga 220 hingga 235 untuk saham Elsa. Demikian. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Leo Moy ya untuk mohon petunjuk untuk prospek ICBP, KF dan juga KLB. Untuk ICBP yang kemarin sudah dibahas di sesi pilih Smart Trader, jadi saya tidak akan mengulangi untuk ICBP-nya, namun untuk KF dan KLB ya untuk KF dulu di sini KF memiliki support di level 1060 ya. Ini kurang lebih hampir sama dengan level exponential moving average 20-nya. Dan untuk resistannya ini di level 1160. Kalau kita lihat untuk tren jangka pendek ini kemungkinan pergerakan masih akan sideways ya. Di sini stokastik sudah di level overbought dan juga MACD kelihatannya sudah cenderung flat. Untuk itu kami mungkin menyarankan sebaiknya untuk di buy on weakness saja atau di buy di level 1060 atau di level mendekati MA20-nya begitu. Dan untuk KLB sendiri level supportnya yaitu di level 1285 untuk jangka pendeknya ini. Dan untuk level resistannya itu di level sekitar 1370. Untuk tren ya di sini ada sedikit penurunan ya, ada konsolidasi ya di range harga ini. Dan untuk KLB ini lebih menarik kalau dilakukan buy karena di sini level support di 1285 ini kelihatannya cukup bagus dan di sini juga stokastik ini sudah hampir masuk zona oversold. Jadi untuk itu kalau dibandingkan untuk KF dan juga KLB, kalau kita lihat dari sisi teknikal lebih menarik KLB ya untuk dilakukan buy di level 1285.
Oke, Bapak Ibu, berhubung kendala waktu, kami harus menutup sesi pada pagi ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di atas jam 9, kami belum bisa untuk menjawabnya. Mohon disampaikan kembali pada sesi besok pagi ya. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih telah mengikuti sesi PMMC pada pagi ini. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi pada esok hari. Untuk itu, selamat pagi dan happy trading.